Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangkaian ulang tahun HKM Menteng yang ke-68 yang sudah dirayakan pada tanggal 25 September yang lalu, hari ini tanggal 1 Oktober di semua ibadah kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jemaat yang hadir dan juga jemaat yang beribadah dari rumah, dari tempat kita masing-masing, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11 dengan tema tekun melakukan kehendak Allah. Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Tekun melakukan kehendak Tuhan merupakan kewajiban orang percaya. Untuk sampai pada ketekunan, tentu perlu ada nasihat, perlu ada peringatan, perlu ada sesuatu yang bagi diri kita, untuk kita lihat siapa kita di hadapan Tuhan. Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, dengan tujuan untuk membimbing mereka keluar dari kesalahan, menuju hidup yang benar. Jadi dalam perjalanan kehidupan, tentu ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum benar dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu koreksi diri, kita perlu disapa oleh firman Tuhan, kita perlu diingatkan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagai contoh, bila kita mengalami penderitaan, bila kita menderita, tentu ada sebuah sikap yang salah yang perlu diingatkan kepada kita. Yakni, memang kalau kita menderita, kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita, gampang-gampang saja marah, gampang-gampang saja emosi, tanpa memikirkan apa akibat dari semuanya. Jadi kita diingatkan untuk introspeksi diri, supaya jangan cepat marah. Dan ini adalah sesuatu juga yang perlu diingatkan kepada kita. Bila iman kita lemah, iman yang lemah akan membuat kita kurang mempercayai apa kata Tuhan.
Dan di sanalah kita selalu ingin mempersalahkan. Ketika kita mempersalahkan, itu berarti kita membenarkan diri. Dalam hal membenarkan diri, disinilah kita selalu ngotot bahwa kitalah yang benar, dia yang salah. Padahal terkadang kita tidak tahu bahwa kita juga salah di dalam semuanya. Dan ini boleh berdampak dengan kita tidak datang, kita tidak mau hadir dalam peribadahan. Atau mungkin kita menjauh dari Tuhan. Atau bahkan kita tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan dan tidak kunjung tiba jawabannya, kita terkadang tidak mau lagi berjumpa dengan Tuhan, tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan, tidak mau lagi beribadah. Itu adalah sikap yang salah. Oleh karena itu sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan ingin disampaikan oleh Yakobus kepada kita. Ia ingin memberi pembelajaran bagi kita melalui surat ini. Ini dia yang perlu kita perhatikan. Bahwa orang yang menderita, orang yang menghadapi, orang yang mengalami penderitaan itu berbanding terbalik dengan sikap antara negative thinking dan positive thinking. Itu berbanding terbalik. Bagaimana kita ketika dalam kemarahan, tetapi kita diingatkan, berpikirlah positif, sabarlah. Kita boleh saja marah, tapi ingat, dalam kemarahan kita itu, janganlah kita tidak dapat mengendalikan diri. Perlu ada kesabaran. Imannya yang lemah tadi, bagaimana kita berpikir positif, meneguhkan hati kita. Orang yang saling mempersalahkan, dia menimpakan kesalahan kepada. Dia tidak pernah mengatakan aku yang salah. Itu orang yang mempersalahkan. Dia menimpakan kesalahan itu pada yang mungkin dia anggap salah. Kemudian disinilah perlu ketabahan. Tabah yang dimaksud adalah kukuh, terpancang, dan tidak berubah. Kukuh dalam kepercayaan dan ketetapan hati, serta loyal dan setia. Itu berbanding terbalik dengan tidak mau lagi beribadah. Jadi dalam tema kita adalah tekun melakukan kehendak Allah. Dalam ketekunan ini perlu kita maknai bahwa ketekunan itu adalah bagaimana kita memiliki keputusan, ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Itulah ketekunan. Jadi tidak hanya sebentar-sebentar saja. Tidak hanya pada saat-saat ada perayaan saja. Tidak hanya pada ulang tahun saja. Tetapi dia continue, terus menerus. Dia terus ada memiliki kesungguhan, kerajinan. Jadi saat ini ketika kita mengingat ulang tahun gereja kita yang ke-68, ya kita melihat perjalanan gereja itu. Bagaimana sebenarnya kesungguhan kami? Bagaimana kami melihat pertumbuhan perkembangan iman jemaat? Bagaimana kami menjalankan ibadah kami, persekutuan kami? Kalau SPC tadi bernyanyi tentang bagaimana Nehemia diingatkan untuk marhobas. Marhobas dalam arti apa yang boleh kita lakukan. Beta marhobas luhut, lau mangula di porlak angguri. Porlak angguri itu adalah bagaimana sisi pelayanan kita di tengah-tengah gereja, bagaimana sisi pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah masyarakat
lingkungan di mana kita berada. Itu ada hubungannya dengan apa yang dinyanyikan oleh Kur'ama tadi. He touched me. Bagaimana dia menyentuh hati kita untuk boleh berbuat sesuatu, melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan, itulah yang menjadi dupa yang harum, sekecil apapun itu. Ketika kita dengan kerelaan hati berbuat sesuatu bagi Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Oleh karena itu, bila kita teliti firman ini yang menyapa kita pada hari ini, sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan jelas dikatakan dalam firman itu. Sabar. Jadi karena ada sintua kita, sintua sabar siaan, Amang ini mulai baru lahir sudah sabar dia. Dan harus terus sabar begitu. Karena namanya sabar. Begitu. Jadi kita pun dalam panggilan kita, apapun yang disebutkan bagi kita, panggilan bagi kita itu menjadi suatu tugas dan tanggung jawab. Pernah orang bertanya kepada saya, Amang manupak, apa itu manupak katanya? Dia nggak tahu. Padahal manupak itu berasal dari kata tupak. Tupak itu adalah bagaimana menyokong sebuah pelaksanaan pesta, kegiatan adat, dan bagaimana kita berpartisipasi sesuai dengan panggilan kita. Apa yang menjadi tugas dan panggilan kita dalam acara dari suatu kegiatan. Jadi kalau kita mengadakan ulang tahun sekarang dan sekaligus melaksanakan perjamuan kudus, gereja kita memohonkan bagaimana kita mengucap syukur melalui amplop yang sudah dibagikan atau membayarkan atau memberikannya. Apa yang boleh kita berikan itu sebagai ungkapan syukur kita. Mulu halak batak madok aha matarum. Kalau dibilang taruh, apa yang boleh kamu buat, kamu tunjukkan dalam sikapmu, dalam perbuatanmu. Jadi bagaimana kita menikmati anugerah Allah itu, anugerah penyertaannya, berkat kasihnya yang sudah kita terima. Dan itu boleh kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sabar itu tidak membalas dendam, tidak marah. Mereka umat Kristen pada saat itu ditindas oleh orang-orang kaya. Bisa saja mereka itu marah dan membalas dendam. Namun Yakobus mengatakan, sabar, gak usah dibalas. Penindasannya itu, perlakuannya itu yang tidak berkenan kepadamu. Udahlah, bukan kamu yang harus membalasnya, ada Tuhan untuk membalas. Jadi kesabaran kita adalah, biarlah kita sampaikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi hukumnya. Dan sabar itu tidak iri hati melihat nasib orang lain yang tidak mengalami penderitaan. Dia aja gak pernah ke gereja, dia aja gak masuk pengumuman. Waduh, masa sih kamu iri kepada orang yang begitu? Kita yang senantiasa hadir, boleh bernyanyi memuji Tuhan, boleh beribadah. Kita mendapat bekal dari Tuhan, kita mendapat firman dari Tuhan. Dan itulah menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan. Sabar itu tunduk, berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Dan tidak memberontak, tidak marah kepada Allah. Yang kedua, sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan adalah meneguhkan hati. Strengthen
your hearts. Kuatkanlah hatimu. Stand firm. Berdirilah teguh. Establish your heart. Teguhkanlah hatimu. Establish your heart. Teguhkanlah hatimu. Itu yang digambarkan dalam Keluaran 17 ayat 12 itu. Di mana ketika tangan Musa itu menjadi penat. Ketika tangan Musa diangkat, itu berarti kemenangan. Ketika tangannya itu sudah penat, itu harus ditopang. Harus ditopang. Karena ketika tangannya turun, mereka kalah. Oleh karena itu supaya mereka menang, tangannya harus tetap terangkat. Tangan Tuhan yang terangkat memberi berkatnya kepada kita semua. Inilah yang disebut dengan bagaimana Harun dan Hur menopang kedua tangannya sehingga tangannya tetap terangkat. Dan kata tangan tetap terangkat itu disebut meneguhkan hati. Teguhkan hatimu. Jangan menjadi lemah imanmu. Jangan menjadi kamu tidak percaya lagi kepada pemeliharaan Allah. Bila kamu lihat sepertinya lebih kuat dunia ini. Jangan. Kita harus tetap meneguhkan hati kita. Iman maupun perasaan kita terhadap Tuhan harus tetap terangkat. Kita harus benar-benar mempercayai bahwa Tuhan itu lebih kuat dari dunia ini. Itu harus diakui. Jadi ketika Tuhan berkata, firman-Nya itu menjadi kehidupan bagi kita. Firman-Nya itu menolong kita dalam kehidupan. Yang ketiga, jangan saling mempersalahkan. Kita diingatkan tidak boleh saling menyalahkan. Karena apa? Karena saling menyalahkan itu akan memperberat penderitaan. Kekuatan akan berkurang dalam menghadapi penderitaan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan pernah mengecam Allah. Allah ini tidak jujur katanya pula. Masa aku terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan, tetapi yang kuterima ini. Jangan pernah persalahkan Tuhan. Memang ketika kita lebih mengasihi orang yang kita kasihi, kita berharap dia sembuh dari penyakitnya. Kita berdoa pada Tuhan supaya dia sembuh. Dengan segala upaya akan dilakukan. Dokter, para medis, semua akan melakukan upayanya sesuai dengan keahliannya, kemampuannya. Tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan memanggilnya, itulah yang terbaik. Meskipun sakit bagi kita, tetapi itulah yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mampu menjalaninya, kita tidak mampu menghadapinya. Karena apa? Karena kita berharap. Maka disitulah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan, saya lemah. Disitulah Tuhan berkarya. Disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan memberi kekuatan, kemampuan bagi kita menjalani kehidupan. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkannya kepadanya. Ketika kita menyerahkan kepadanya, kita mengerjakan urusan kita, yang lainnya urusan Tuhan. Orang yang berharap akan Tuhan akan senantiasa menerima berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupannya. Kemudian kita diingatkan, ceritakanlah pada Tuhan penderitaan yang kamu alami. Namun jangan pernah balas dendam terhadap orang yang membuat kamu menderita. Jangan pernah. Menghakimi itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Sesuai hukum, biarlah hukum yang berjalan. Bila ada katanya hukum itu agak sedikit dibelokkan, yang membelokkan itu
yang berhadapan dengan Tuhan. Kita harus percaya pada pemeliharaan kasih Tuhan. Ini yang dikatakan supaya kamu jangan dihukum. Ingat bangsa Israel. Ketika mereka membelot, hukuman. Ketika mereka kembali percaya pada Tuhan, berkat-berkat kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Seberat apapun, sekuat apapun, tantangan dalam kehidupan, semuanya dapat dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita memohon ampun atas dosa kita, agar Tuhan menolong kita berhenti dari dosa itu. Yang keempat, tabah. Banyak orang seperti tanah berbatu. Pada waktu mengalami penderitaan mereka murtad. Yakobus mengingatkan kita agar tabah. Artinya, dalam melakukan kehendak Allah, tidak perlu berputus asa. Namun, teruslah mengikut Tuhan sekalipun mengalami penderitaan. Terus ikuti Tuhanmu, jangan pernah tinggalkan. Terus ikuti Tuhanmu. Yang terbaik sedang disediakan Tuhan bagi kita, orang yang percaya padanya. Amin? Iya, itu harus kita percayai. Sebab ketika pikiran kita, ketika kemampuan kita pakai untuk mengatasi semua masalah, penderitaan apapun yang kita alami dalam kehidupan, maka kita akan semakin lemah, semakin tidak berdaya. Itu sebabnya saya katakan tadi, mari serahkan dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Yang terbaik pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa dan bagaimanapun situasi kehidupan kita saat mengalami penderitaan, kita harus tetap tabah. Ini dorongan untuk melakukan sikap yang benar. Tadi, sabar dalam penderitaan seperti petani. Mungkin yang mengerti pertanianlah yang boleh memahami bagaimana kesabaran ya. Tapi di sini katakan sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi Yakobus ini memakai ilustrasi petani. Mungkin petani banyak yang mendengar khotbahnya pada saat itu. Dikatakan di sana, untuk menekankan makna kesabaran, petani berlelah tidak langsung mendapat hasil yang nyata. Ia sabar untuk menunggu panen. Jadi seorang petani, dia semaikan dulu bibitnya. Ya bibit ini pun disemai ya bisa saja nanti semaian ini bisa dimakan burung. Atau bisa saja semainya tidak tumbuh. Bagaimana dia mau menanam padi ini kalau ini tidak benar dalam menyemaikan. Sesudah tumbuh, dia harus lebih hati-hati lagi untuk mencabutnya. Kemudian dia akan pindahkan ke sawah yang sudah diolah. Itu pun tanahnya harus bagus. Supaya apa? Supaya padinya tumbuh subur. Ketika tumbuh padinya, tumbuh juga ilalang. Tumbuh juga sejenis padi. Kita tidak tahu mana ini padi mana. Untuk memisahkan itu harus hati-hati. Kalau tidak, tercabut nanti padinya. Kemudian, ada lagi nanti hama. Bagaimana ini hama ini? Kemudian ada juga persoalannya ketika sawah ini menjadi kering, pertumbuhannya terlambat. Atau mungkin sudah bertumbuh, sudah berbuah, tapi tidak ada air. Waduh, disinilah digambarkan bagaimana sabarnya petani. Terus melakukan pekerjaannya. Tugas dan tanggung jawabnya dilakukan. Karena apa? Karena dia punya pengharapan. Panen sudah menunggu di depan. Sukacita sudah menunggu di depan. Itulah kesabaran dari seorang petani. Kita mengharapkan sesuatu jauh lebih besar dari panen, yaitu upah di surga. Sudah seharusnya kita lebih sabar lagi dibandingkan dengan para petani. Ini yang kedua, sabar sampai kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah akhir dari segala sesuatu yang rasanya tidak adil atau akhir dari segala penderitaan.
orang yang menderita akan terhibur dan dikuatkan. Ini. Jadi kan ada orang memiliki pemahaman begini. Kalau hari Tuhan datang ya kita ini matilah semua nih katanya. Padahal dengan kedatangan hari Tuhan itu menjadi sukacita bagi orang-orang yang percaya. Kedatangan Tuhan sudah dekat katanya. Kemudian dalam ayat 9b, Yakobus mengatakan, supaya kamu jangan dihukum. Mereka dihakimi orang-orang kaya, namun kedatangan Tuhan sebagai hakim adalah suatu penghiburan bagi mereka. Hakim telah berdiri di ambang pintu, ditujukan untuk menghibur mereka yang tertindas dan dihakimi. Yang ketiga, menurut teladan para nabi. Sebagai orang percaya yang mengikuti dan melayani Tuhan, kita pasti akan mengalami penderitaan. Itu lumrah. Kita menderita karena apa? Karena Kristus sudah lebih dahulu menderita. Karena apa? Kita adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu menderita. Tapi penderitaan kita itu tidak seberapa dibandingkan penderitaan yang dialami Kristus untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Sebab orang percaya katanya pasti akan mengalami penderitaan. Yakobus menginginkan agar kita menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Semua nabi adalah manusia biasa, tetapi mereka sabar dan rela menanggung derita. Para nabi rela menanggung derita. Dan kita adalah buahnya. Kita adalah buah dari penginjilan, buah misi. Pekabar Injil datang ke tanah Batak, dan kita adalah hasilnya. Kita memetik hasil daripada pekabaran Injil. Pada waktu Allah membuat kita seperti mereka, dalam penderitaan kita harus seperti mereka dalam kesabaran. Dan kita boleh belajar dari Ayub. Kalau kita baca kitab Ayub itu, jelas itu. Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang baik. Gak ada kekurangannya dalam hal beribadah, dalam menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Inilah yang dialaminya. Datang iblis berbicara kepada Allah. Ayub itu baik kepada kamu karena kamu kasih semua ini. Kau cukupkan semua dia itu, katanya. Jadi maksudmu apa? Mau kau ambil dari dia? Ya terserah kalau kau mau ambil. Tapi ingat, ini imannya, keyakinannya, kepercayaannya tidak boleh kau ganggu. Dia akan tetap percaya kepadaku. Oleh karena itu cerita Ayub merupakan cerita yang bersifat historis. Itu betul-betul terjadi. Ayub seorang yang tabah, dia saleh dan jujur, tekun dalam kesalehannya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Penderitaan Ayub dan penghakiman teman-temannya dihadapinya semua. Tidak dipersalahkannya teman-temannya itu. Ya itu pendapatnya itu. Tapi aku ini tetap. Imanku, keyakinanku, kepercayaanku kepada Tuhan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Akhir cerita Ayub kita tahu bahwa happy end. Berujung pada kebahagiaan. Semua hartanya, semua anaknya, semua yang ada padanya itulah dikembalikan oleh Allah. Karena apa? Karena dia bertahan dalam penderitaan. Oleh karena itu kita harus mengarahkan pandangan kita pada akhirnya. Jangan sekarang kita lihat. Kalau sekarang kita lihat, ya banyak ini yang ya mungkin kita merasa pasti akan seperti ini terus. Tapi kita harus punya keyakinan, punya harapan. Nanti sukacita. Pada akhirnya Tuhan akan memberi sukacita kepada kita. Oleh karena itu inilah yang menjadi refleksi bagi kita. Dalam menghadapi penderitaan kita harus sabar, meneguhkan hati, jangan mempersalahkan orang lain, tabah. Supaya bisa melakukan hal-hal itu, kita harus mengingat petani yang sabar menunggu panen
kedatangan Tuhan yang sudah dekat, kesabaran para nabi, ketabahan Ayub. Pertanyaannya, maukah kita melakukannya? Itu yang menjadi pertanyaan, dan kita sendirilah yang menjawab. Berkat Tuhan telah tersedia bagi orang yang percaya padanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat pemeliharaan kasih-Mu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Segala sesuatu telah Engkau firmankan, Engkau ingatkan kepada kami. Apa yang seharusnya kami lakukan ketika kami memiliki kekurangan dan kelemahan. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Ketika kami boleh bernyanyi memuji memuliakan kebesaran nama-Mu, itu adalah sebagai ungkapan syukur kami, terlebih di tengah-tengah gereja-Mu, yang pada saat ini dalam rangkaian ucapan syukur kami, hari ulang tahun gereja-Mu HKM Menteng yang ke-68. Pada setiap ibadah kami melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-berkat kemurahan Tuhan di dalam setiap jemaat-Mu. Dengan menerima perjamuan kudus, Engkau telah menghapus dosa kami. Biarlah Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami. Orang-orang yang kami kasihi, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang boleh beribadah pada minggu ini, secara onsite dan juga dari rumah masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang kami mohonkan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami. Ya Bapa, untuk setiap aktivitas kami, setiap pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu yang sudah diwartakan dalam warta jemaat. Ya Bapa, tuntun kami untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Ya Bapa, untuk kegiatan kami satu minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, menguatkan kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit yang namanya tertera dalam warta jemaat sebagai jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit dan juga dirawat di rumah mereka masing-masing. Beri kami keteguhan iman, beri kami ketabahan dalam melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dengan mempercayai Tuhan, Tuhanlah yang menolong kami, jemaat-Mu yang namanya tertera dalam warta jemaat dan juga yang tidak tertera, yang memohon kepada Tuhan. Ya Bapa, berkatilah tangan dokter para medis yang menangani mereka. Demikian alat-alat medis yang mengenai tubuhnya, makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga pelayanan yang dilakukan oleh keluarga dan yang mengasihinya. Biarlah itu menolong, memberi kesembuhan, sehingga dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa di surga, saat ini kami bersyukur atas berkat pemeliharaan kasih Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang merayakan sukacitanya hari ulang tahun kelahirannya. Demikian juga hari ulang tahun pernikahannya pada minggu ini. Ya Bapa, biarlah mereka boleh bersyukur atas berkat kasih-Mu. Biarlah mereka boleh menghitung hari-harinya sedemikian, sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap permohonan kami, untuk segala doa kami yang kami sampaikan di hadapan Tuhan, dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami saat ini. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Tolong kami melalui Rohul Kudus untuk menyampaikan segala sesuatu di hadapan Tuhan, sehingga kami menyampaikannya dengan penuh rasa percaya diri, sebab Tuhan
bersedia untuk mendengar dan menjawab doa kami. Ya Bapa di surga, dalam rangkaian syukur kami, apapun yang boleh kami persembahkan di hadapan Tuhan, biarlah itu berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas dan pekerjaan kami. Berkat-berkat Tuhan semakin Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami. Di saat kami akan menerima perjamuan kudus, itu ada berkat karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dosa kami telah diampuni dan kami menjadi suci dan bersih di hadapan Tuhan. Biarlah kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang kami mohonkan, biarlah Tuhan yang memberi jawab. Gerejamu dalam setiap pelayanannya, ya Bapa, Engkaulah yang tetap menyertai memberkati. Terpujilah namamu. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.